Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas 12 IPA 11 MAN 2 Model Medan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, jadi apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Nah, Al-Asma memiliki arti yaitu nama-nama, sedangkan Al-Husna memiliki arti yaitu yang paling baik. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa Asmaul Husna yaitu nama-nama yang paling baik Allah yang dikirimkan melalui ayat Qauliyah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan ke 99 bagian Asmaul Husna, tetapi saya akan menjelaskan ke 7 bagian Asmaul Husna, yaitu Al-Afu, Al-Rojak, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Hakim, Al-Malik, dan Al-Khaliq. Berikut penjelasannya. Al-Afu. Al-Afu merupakan nama ke-83 dari 99 Asmaul Husna. Al-Afu berakar kata yaitu Ain, Fa, dan Waw. Al-Afu memiliki arti yaitu Allah memaafkan segala kesalahan hambanya, tidak hanya kepada mereka yang tidak sengaja melakukan kesalahan, tapi juga secara universal. Allah memaafkan segala kesalahan hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-155. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 155. Kita dapat meneladani dari nama baik Al-Afu, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan segala kesalahan hambanya, dan perintah untuk menjadi manusia yang pemaaf dan penutup aib orang lain. Karena kita tahu bahwa Allah sebagai Tuhan kita Maha memaafkan, apalagi kita yang hanya seorang hamba yang diciptakan. Ar-Razak. Ar-Razak merupakan Asmaul Husna ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Berasal dari akar kata ro, zah, dan ko, yang memiliki arti rezeki atau penghidupan. Nah, menurut Imam Ghazali, Ar-Razak merupakan Dia yang menciptakan rezeki, dan Dia pula yang menciptakan si pemberi rezeki, serta Ia yang menghantarkannya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka bisa menikmatinya. Nah, ayat yang mengandung kata Ar-Razak hanya terdapat pada surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 58 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu war-razaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah adalah Ar-Razak, yang Maha Pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kukuh. Quran Surah Az-Zariyat Surah 51 ayat 58. Kita dapat meneladani dari nama baik Ar-Razak, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya yang berusaha dan saling berbagi kepada sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Tidak perlu takut untuk menjadi miskin karena saling berbagi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Dia akan memberikan yang lebih dari apa yang kita berikan kepada sesama. Al-Malik. Al-Malik merupakan nama ketiga dari 99 Asmaul Husna. Al-Malik diartikan secara umum sebagai raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf yang memiliki arti kekuatan atau kesahihan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Malik adalah Dia yang tidak butuh sesuatu dan Dia adalah yang dibutuhkan. Dalam Al-Quran, kata Al-Malik disebutkan sebanyak 5 kali, dan 2 di antaranya dirangkaikan dengan kata hak yang memiliki arti pasti dan sempurna.
yaitu pada surah Toha, surah ke-20 ayat 114, dan surah Al-Mu'minun, yaitu surah ke-23 ayat 116 yang Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqqu wala ta'zal bil qur'ani min qablu ayyudo ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakannya, mewayuhkannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surah Toha, surah ke-20 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwar rabbul arsyil karim, yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 116. Kita dapat meneladani dari nama baik Al-Malik, yaitu meyakini bahwa Allah maha menguasai segala kekuasaan dan meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Dapat kita ketahui bahwa seluruh harta yang kita miliki di bumi ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh sombong atas apa yang kita punya dan memberikan hak orang lain atas harta kita dan menggunakan harta kita ke jalan yang benar. Al-Hasib. Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Asmaul Husna. Terdiri dari akar kata ha, sin, dan ba yang memiliki arti menghitung dan mencukupi. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib adalah Dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Al-Hasib disebutkan pada 4 ayat, yang 3 ayatnya merujuk kepada Allah dan 1 ayat merujuk kepada manusia. Nah, salah satu dari 3 ayat yang merujuk kepada Allah adalah Quran Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat ke-6 yang Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta iza balakun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaron baru wa man kana qaniyan falyastafif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasibah, yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim yang lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Quran Surah An-Nisa, surah 4 ayat 6. Meneladani nama baik Al-Hasib, yaitu meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi dan membuat perhitungan, dan mengevaluasi diri terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya evaluasi, maka kita akan tahu bahwa kita sudah sangat cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat bahwa orang lain masih sangat membutuhkan, kita dapat merasakan rasa bersyukur. Al-Hadi. Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Asmaul Husna.
yaitu terdiri dari huruf H, Dal, dan Ya yang memiliki arti berani tampil ke depan untuk memberikan petunjuk dan menyampaikannya dengan lemah lembut. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, Al-Hadi adalah dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Nah, kata Al-Hadi tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran, tetapi dengan padanan kata had atau hadi ditemukan sebanyak 10 kali di dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 31 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 31. Kita dapat meneladani dari nama baik Al-Hadi, yaitu meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 120, dan memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih, seperti hadis riwayat Bukhari berikut ini. Al-Khaliq. Al-Khaliq merupakan nama ke-12 dari 99 Asmaul Husna. Berasal dari akar kata kaf, lam, dan kof yang memiliki arti menciptakan dan menghapus. Nah, kata Al-Khaliq ini mengalami perluasan, yaitu memiliki arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Nah, nama Al-Khaliq ini memiliki arti bahwa Allah Maha menciptakan segala sesuatunya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 62 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'i wa huwa ala kulli syai'i wakil. Yang artinya, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 62. Dalam Al-Quran, kata Al-Khaliq dan definisinya tidak kurang disebutkan sebanyak 150 kali. Nah, kita dapat meneladani dari nama baik Al-Khaliq, yaitu meyakini bahwa Allah adalah suatu pencipta yang sebaik-baiknya. Kemudian, memotivasi, berkreasi, dan inovasi. Dengan kita mempercayai adanya Al-Khaliq, kita dapat memotivasi diri kita untuk tidak insecure atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah pencipta yang sebaik-baiknya dan kita adalah makhluk ciptaannya. Kemudian kita mencoba berkreasi dan inovasi atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan contohnya lampu-lampu jalanan yang ada sekarang ini, masih dengan menggunakan listrik. Kita coba berkreasi, akhirnya menemukan energi surya dan sebagainya. Al-Hakim. Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 Asmaul Husna. Berakar kata ha, kaf, dan mim yang memiliki arti bijaksana. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Al-Hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana atas segala sesuatunya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, Al-Hakim dalam arti ilmu pengetahuan akan sesuatu yang paling utama. Karena hanya Dia yang mengetahui ilmu abadi dan hanya Dia pula yang mengetahui wujud yang mulia. Seperti sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 269 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yash'ahu wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairu katsiru wa ma yuzakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa dia diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 269. Kita dapat meneladani dari nama baik Al-Hakim, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana atas segala sesuatunya. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30, dan berusaha untuk bersifat bijaksana. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.